Halo Aries, semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau membacakan special reading. Jadi di bulan ini juga ya, masih bulan Mei, tapi temanya adalah yang akan berkembang di bulan ini. Dan kali ini untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, bebas ya, in Aries. Karena ini general reading, jadi akan menarik banyak energi. Silakan juga bagi cross watcher, dan ini juga timeless ya. Jadi kalau kamu nonton hari Senin, Selasa, Rabu, jam 1, jam 2, bebas ya. Silakan bagi yang resonate. Aku akan bacakan yang akan berkembang di bulan ini. Kali ini untuk Aries. Aku akan tarik 3 kartu ya. Yang akan berkembang bulan ini untuk Aries. Ada Tree of Water, ada Fullness. Oke, kelihatannya kebutuhan rohani atau hati kamu itu full gitu ya. Now my heart is full. Yang aku rasakan Aries ini akan diliputi kebahagiaan dari orang-orang terdekat atau dari teman-teman gitu ya, orang yang care sama kamu. Ada the lovers, dari pasangan juga gitu ya, dari orang yang kamu sayangi, yang menyayangi kamu juga, dan itu akan semakin besar ya. Yang aku lihat rasa sayangnya, rasa perhatian, dan juga kedekatan emosionalnya itu akan terus berkembang. Di sini kartunya positif ya, 2 kartu ini. Kemudian apa lagi? Aku tarik satu lagi ya. Yang akan berkembang di bulan ini. Aku akan ambil yang ini, Ten of Fire. Oke. Di sini tentunya ya, dalam hidup itu kan nggak semuanya putih, nggak semuanya hitam. Ada hitam dan putih, ada siang dan malam. Dan di sini aku lihat ada Ten of Fire. Dari 2 kartu yang bagus ini gitu ya, yang cerah ini, ada kartu ini. Seperti ada beban gitu ya. Tapi yang aku lihat ya, kalaupun kamu sekarang merasa terbebani dengan keluarga gitu ya, dengan masalah keluarga, atau kamu punya masalah dengan teman, orang-orang terdekat, di sini sebenarnya ya, beban itu hanya bisa dibilang bukan sementara sih, tapi itu bukan sesuatu yang membuat kamu hancur ya, yang membuat hubungan ini hancur, bukan seperti itu. Yang aku lihat ya di sini, ini adalah dinamika dalam suatu hubungan. Jadi pasti ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada bahagia, ada sedih, kayak gitu. Yang aku lihat ya, perkembangannya. Kadang-kadang kita lupa, kalau kita sudah terlalu happy atau segala sesuatunya sudah terpenuhi, kadang-kadang kita suka apakah lupa atau kita kebablasan gitu ya, kelewatan. Kita tidak boleh berlebihan, intinya seperti itu. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu lama-lama akan menjadi beban. Pertama tentunya membebani orang lain ya, karena kita itu terlalu, apakah itu terlalu mengandalkan orang lain, atau menggampangkan orang lain, atau juga intinya tuh dengan kita bahagia sampai lupa diri gitu ya, kita tidak sadar bahwa ada orang lain yang tidak bahagia gitu. Bukan karena dia iri ya, tapi mungkin ada perilaku kita atau apapun ya yang kita tidak sengaja itu ternyata membuat orang lain tidak bahagia. Nah, di sini yang aku lihat ya, perkembangannya sebenarnya bagus gitu ya. Jadi hubungan dengan keluarga, teman, orang-orang terdekat itu sebenarnya akan berkembang ke arah yang lebih bagus. Tapi di sini ada pesan, kamu tidak
boleh lupa diri ya, tidak boleh terlena, tidak boleh kalau dimanja gitu ya jadi besar kepala, sebagai contoh seperti itu, karena nanti efeknya itu akan menjadi kebalikannya. Orang yang selama ini memberikan kasih sayang atau juga banyak memaklumi gitu ya, karena saking sayangnya sama kamu, jadi orang itu memaklumi kamu. Nah, lama-lama kan namanya manusia gitu ya, punya kesabaran yang ada batasnya. Ketika sabarnya itu sudah habis, maka keadaan akan berbalik. Nah, ini bisa vice versa ya, jadi bisa kamu sedang berdealing dengan orang yang seperti itu atau kamu sendiri yang seperti itu. Intinya di sini ya, karena temanya adalah yang akan berkembang di bulan ini, aku melihat perkembangan hubungan ya yang signifikan, yang fokus gitu ya, yang perlu kamu fokuskan. Artinya kalau kamu ingin gitu ya membahagiakan orang-orang terdekat, atau kamu ingin merasa bahagia ya dengan orang-orang terdekat atau orang yang kamu sayangi, itu boleh ya untuk memanjakan orang lain atau memanjakan diri kita, tapi jangan berlebihan, karena gitu ya dikhawatirkan kalau segala sesuatunya itu berlebihan, maka akan menyebabkan ini beban, adanya tekanan-tekanan gitu ya. Jadi bisa dibilang tuh kayak perbandingan yang tidak seimbang. Yang satu merasa bahagia, yang satu tidak bahagia. Karena ya bisa dibilang kebahagiaannya itu disalurkan semua ke satu pihak aja. Yang satu pihak itu menikmati, sementara yang satu ini ya menyalurkan terus sampai terkuras, akhirnya dia drain gitu ya. Jadi kebahagiaannya itu terkuras oleh kebahagiaan orang. Dia lupa bahwa kebahagiaan diri sendiri juga perlu diperhatikan, kayak gitu. Nah, jadi kamu bisa menangkap ya. Di sini artinya kalau memang kondisi hubungan kamu dengan siapapun sedang baik-baik aja, artinya jaga itu supaya tidak berlebihan gitu. Karena yang berlebihan itu ya tentunya akan tidak baik gitu ya, apapun. Meskipun itu segala sesuatu yang kita sukai, lama-lama gitu ya, kalau terus gitu kan, akhirnya tuh seperti gelas diisi air penuh jadinya luber. Kalau luber kan jadinya membuat lantai itu licin, terus nanti ada orang kepleset, jatuh, terus gitu ya, jadi efeknya tuh akan panjang dan akan tidak baik kayak gitu. Oke, so sekarang aku mau tarik oracle advice mengenai perkembangan di bulan ini. Secara garis besarnya ya, atau energi yang banyak ketarik sama aku memang ini energi hubungan ya, di percintaan gitu ya terutama, atau hubungan emosional ya dengan orang dekat atau keluarga. Di pekerjaan juga ada gitu ya, dan ini lebih ke dengan hubungan antar personal gitu ya. Jadi hubungan dengan rekan kerja atau dengan atasan. Kamu perlu berhati-hati kalau di pekerjaan, sebagai contoh, kamu itu misalkan semuanya itu baik sama kamu, tapi kamu jangan tutup mata juga gitu ya, jangan mudah terlena, jangan akhirnya tuh merasa oh mereka itu baik kok sebenarnya sama aku gitu kan, padahal kamu tidak tahu apakah baiknya itu memang tulus ya, atau ada motif tertentu, atau itu tadi kalau sudah terlalu terkuras akhirnya dia kan kekeringan. Nah, kalau dia kekeringan, yang timbul itu adalah hal-hal negatif gitu ya, emosi negatif. Akhirnya itu akan menjadi masalah kayak gitu. Kita lihat ya, ada advice apa untuk perkembangan Aries. Di sini juga ada kemungkinan ya kalau di hubungan percintaan pihak ketiga. Perhatian ke pihak ketiga, apakah oleh kamu atau oleh pasangan kamu, itu jangan sampai berlebihan. Pihak ketiga ini bukan hanya idaman lain gitu ya. Jadi keluarga,
orang tua, teman gitu ya. Itu termasuk ya pihak ketiga yang di sini adalah pihak luar yang ikut campur di hubungan kamu. Ya, ada whale, ada starfish, ada tenderness, ada intuition. Nah ini ya, ini yang tadi masalah emosi ini kan memang sedang melimpah ruah gitu ya. Memang bagus ya, jadi emosi yang kasih sayang kayak gitu kan, kelembutan, itu kan memang seperti menyirami tanaman gitu ya, jadi bisa menyuburkan tanaman. Tapi yang aku rasakan di sini, kalau itu terlalu ya diforsir atau berlebihan kayak gitu, akhirnya tuh akan kurang bagus ya. Yang aku rasakan seperti itu. Di sini juga yang penting adalah kamu itu menyayangi secara tulus dan memaafkan gitu ya. Setiap kejadian-kejadian, terutama sih apa yang sudah kamu lakukan. Aku di sini mendapatkan pesan, jadi bukan hanya memaafkan perlakuan orang lain ke kamu, tapi yang utama adalah memaafkan diri kamu sendiri. Jadi di sini aku merasakan sebagai contoh ya, ada yang apakah merasa bersalah, lalu berusaha menebus kesalahan itu ya dengan berbuat baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Nah itu akan berdampak negatif gitu ya, karena itu akan menguras emosi kamu. Dan di sini juga ya, terkait sebagai contoh tadi rekan kerja ya, atau lingkungan yang manis, yang baik-baik aja, tetap kamu harus pergunakan intuisi. Apakah mereka itu tulus? Sampai batas mana kamu bisa mempercayai mereka? Bukan berarti kamu itu harus curigaan atau kamu itu menjaga jarak, bukan seperti itu, tapi lakukanlah segala sesuatunya itu pada porsinya gitu ya. Jadi tidak berlebihan, kekurangan apalagi gitu ya, jangan ya. Intinya menjaga supaya jangan sampai terjadi seperti ini. Akhirnya kekeringan, akhirnya jadi beban. Kayak gitu. Yang tadinya sudah disirami, yang sudah dipupuk, akhirnya kan kalau kayak begini kan kelihatannya kering terus mati dan tandus. Kalau sudah tandus kan sulit lagi gitu ya untuk menggemburkan tanahnya itu. Seperti itu contohnya. Oke, so semoga ini membantu untuk Aries dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.